Bapak Ibu dan Saudari, kembali sangat bersyukur di sore ini bisa datang untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan sore hari ini adalah lanjutan dari tema mengenai Allah itu apa. Sebelum saya lanjutkan, mungkin saya share screen. Oke. Apa itu Allah dalam keadilan dan kebaikannya? Jadi saya percaya bagi kita yang mengikuti Sunset Gospel Hour dari beberapa minggu yang lalu, sudah ada tema mengenai apa itu Allah dalam beberapa bagian. Dan sore hari ini kita akan melihat tentang di dalam keadilan dan kebaikannya. Nah, apa itu keadilan Allah? Dan apa itu kebaikan Allah? Dan setelah kita tahu tentang keadilan dan kebaikan Allah, bagaimana keadilan dan kebaikan Allah ini kita bisa aplikasikan di dalam kehidupan kita. Nah, itu menjadi fokus kita di sore hari ini. Dalam katekismus Westminster yang singkat dikatakan Allah adalah roh, tidak terbatas, kekal dan tidak dapat diubah dalam keberadaan, hikmat, kuasa, kekudusan, keadilan, kebaikan, dan kebenarannya. Jadi minggu-minggu yang lalu sudah dijelaskan beberapa hal sebelumnya, dan sore hari ini kita melihat tentang keadilan dan kebaikan Tuhan. Nah, apa itu keadilan Allah? Jadi ketika kita berbicara tentang keadilan Allah, kita akan berbicara tentang salah satu di antara atribut Allah atau sesuatu yang dimiliki oleh Allah. Nah, sebelumnya ada atribut-atribut Allah lainnya, yaitu mengenai kuasanya dan mengenai atribut lainnya. Di sini kita melihat salah satu atribut lainnya, yaitu tentang keadilannya. Ada sesuatu yang Allah miliki. Dan ini dia miliki untuk dia berikan atau dia tunjukkan kepada para ciptaannya, kepada kita umat manusia. Dan ketika kita berbicara tentang keadilan Allah, kita juga berbicara tentang keadilan Allah yang benar. Karena istilah keadilan ini adalah istilah yang bisa dikatakan istilah legal atau istilah yang dipakai di dalam bidang seperti hukum. Dan ketika kita berbicara tentang keadilan, di dalam Alkitab juga berbicara tentang keadilan yang benar. Artinya keadilan yang sesuai dengan hukum. Dan tentu di sini bukan hukum manusia, tetapi hukum daripada Allah sendiri. Allah memiliki hukumnya, dia memiliki aturannya. Dan ketika Allah mengeksekusi keadilannya, dia mengeksekusinya dengan benar. Dia tidak sembarangan mengeksekusinya. Dia, kalau kita berbicara tentang neracanya selalu seimbang. Dan juga ketika kita berbicara tentang keadilan Allah itu tidak dapat dipisahkan dengan atribut-atribut Allah lainnya seperti tentang kekudusannya, kemurahannya, dan kesetiaannya. Allah itu adil. Karena di saat yang sama dia mengeksekusi keadilannya di dalam kekudusannya. Dan di dalam dia mengeksekusi keadilannya terdapat kemurahannya. Allah bukan Allah ketika dikatakan dia adalah adil, dia bukan Allah yang jahat. Ada manusia yang berpikir atau orang yang berpikir bahwa Allah itu jahat ketika dia mengeksekusi keadilannya. Nanti kita akan tahu bahwa ada namanya konsekuensi dari keadilan Allah. Ketika Allah itu adil, apa yang dia lakukan ketika dia mengeksekusi keadilannya. Dan terkadang menurut manusia itu terlalu jahat. Sehingga dikatakan bahwa Allah mungkin adalah Allah yang jahat. Oh tidak. Allah itu penuh dengan kemurahan. Bahkan ketika dia mengeksekusi keadilannya, kita tidak bisa pisahkan dia dari kemurahannya. Dan tentu Allah itu adalah Allah yang setia.
Ketika kita katakan bahwa Allah itu adil, dia akan mengeksekusi keadilannya di dalam kesetiaan. Dia tidak seperti seorang penjala ikan yang melempar jaringnya lalu menangkap ikan secara random. Tidak, dia melakukannya dengan adil. Ketika ada konsekuensi dari keadilan Allah, dia melakukannya dengan setia. Orang-orang atau manusia yang tidak seharusnya dia hukum, dia tidak akan hukum. Yang seharusnya dia hukum, dia akan hukum. Itulah kesetiaan Allah. Jadi ketika kita berbicara tentang keadilan Allah, hal-hal ini adalah hal-hal yang harus pertama-tama ada di dalam hati dan pikiran kita. Supaya nanti ketika kita membahas tentang bagaimana keadilan Allah ini dieksekusi, kita tidak salah di dalam memahaminya. Jadi di dalam Ulangan 32 ayat 3 sampai 4, saya akan bacakan bagi kita. Ulangan 32 ayat 3 sampai 4 dikatakan di sana, sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil, Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar dia. Nah, di dalam Ulangan 32 ayat 3 sampai 4 ini kita bisa melihat di dalam keadilan Allah, ketika di sini bahkan 2 kali disebut bahwa Allah itu adil, itu jalannya adil dan dia juga adil. Ada beberapa hal yang ikut di dalamnya, itu pekerjaannya sempurna. Artinya di dalam keadilannya, dia akan mengeksekusi keadilannya dengan sempurna. Di dalam keadilan Allah dikatakan bahwa jalannya adil. Segala jalan yang ditempuh oleh Allah untuk melakukannya itu adil, dan ia dikatakan juga setia, tiada kecurangan, adil dan benar. Nah, hal-hal ini saya bawa karena kalau kita berpikir tentang manusia, di dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita mengenal istilah pengadilan. Lalu kita tahu ada hakim yang mengadili. Dan sering sekali, terkadang kita mungkin melihat keputusan dalam pengadilan atau hakim yang kita merasa tidak puas, yang membuat kita kecewa. Sehingga ketika kita berbicara tentang hakim yang adil secara manusia, terkadang kita memiliki perasaan apakah adil atau tidak adil. Tapi ketika kita berbicara tentang keadilan Allah, Alkitab memberitahukan kepada kita sebuah kepastian. Bahwa kalau dikatakan Allah itu adil, maka dia adil. Kita tidak perlu meragukan keadilannya. Kita tidak perlu mempertanyakan keadilannya. Karena dikatakan bahwa pekerjaannya sempurna. Tidak ada yang tidak sempurna. Bahkan di dalam keadilannya. Jalannya selalu adil. Tidak pernah tidak adil. Dan ia itu setia, tiada kecurangan, jelas adil dan benar. Jadi pertama, ketika kita berbicara tentang keadilan Allah, saya mau juga kita memiliki kepercayaan ini. Bahwa keadilan Allah tidak boleh diragukan. Alkitab memberikan kita sebuah kepastian bahwa kalau kita berbicara Allah itu adil, maka dia adil. Tidak ada yang tidak adil daripadanya. Dan sekarang kita melihat tentang beberapa hal yang terdapat dalam katekismus singkat Westminster mengenai keadilan Allah. Pertama, dikatakan bahwa keadilannya tidak terbatas. Jadi Allah itu roh, tidak terbatas. Dan dia juga tidak terbatas di dalam keadilannya. Apa yang dimaksudkan bahwa Allah itu tidak terbatas dalam keadilannya? Yang pertama, ketika kita berbicara tentang keadilannya itu tidak terbatas, berarti kita berbicara tentang keadilannya itu sempurna. Karena ketika kita berbicara tentang sesuatu yang terbatas, biasanya kita berbicara tentang ada satu kondisi
di mana keadilan ini dibatasi, sehingga tidak bisa dieksekusi dengan sempurna. Oh Tuhan, tidak. Keadilan Tuhan itu sempurna. Tidak ada satu hal pun yang bisa membatasi kualitas kesempurnaan daripada keadilan Allah. Dan juga ketika kita berbicara tentang Dia atau keadilannya tidak terbatas, kita berbicara tentang keadilannya yang begitu berotoritas. Tidak ada yang tidak bisa diadili oleh Allah. Keadilan Allah bisa Dia berikan kepada siapa saja. Tidak ada yang bisa mempengaruhi Dia. Begitu berotoritasnya, sehingga ketika Dia eksekusi, tak ada yang bisa menahan. Tak ada yang bisa menghentikan Dia. Kalau kita mau menggunakan istilah yang lebih sederhana, namun mungkin saya rasa bisa juga mengungkapkannya, suka-suka Dia. Ketika Dia mengeksekusi keadilannya, terserah Dia. Kita manusia tidak bisa bilang, aku nggak mau. Kita tak mau pun, keadilan Allah tetap bisa dieksekusi. Dan terakhir, ketika kita berbicara tentang keadilannya tidak terbatas, kita berbicara tentang keadilan yang ilahi. Apa maksudnya dengan keadilan yang ilahi ini? Saya coba mencari satu kata yang bisa menggambarkan ini, tapi saya rasa ini adalah gambaran yang tepat. Ilahi dalam artian di luar dari pemikiran kita manusia. Keadilan Allah itu tidak terbatas, saking tidak terbatasnya Dia. Terkadang kita sebagai manusia tidak dapat pahami. Kita tidak bisa mengerti. Makanya terkadang kita mungkin bisa berempati atau bersimpati dengan seseorang yang mengatakan bahwa Allah itu tidak adil. Ketika ada seseorang yang mengatakan Allah itu tidak adil, saya berharap kita tidak langsung mengatakan bahwa orang ini tidak mengenal Allah. Karena terkadang memang apa yang Tuhan lakukan, bahkan di dalam keadilannya, terkadang memang sulit untuk kita pahami. Sulit untuk kita mengerti. Karena Dia adalah Allah. Dia adalah Sang Pencipta. Kita adalah manusia. Kita adalah ciptaan. Pikiran kita begitu sederhana dibandingkan dengan pikiran Allah yang begitu besar, begitu luas. Ini dikatakan oleh Tuhan, rancangannya bukan rancangan kita. Terkadang kita tidak bisa memahami rancangan Allah. Bahkan di dalam keadilannya tidak terbatas. Sementara kita adalah manusia yang terbatas. Dengan kita memahami ini, maka mungkin dalam kemanusiaan kita mengatakan bahwa Allah itu tidak adil. Tapi kembali, kalau kita sudah tahu sekarang bahwa keadilannya tidak terbatas, maka kita bisa bilang bukan. Bukan Allah tidak adil. Saya saja yang kurang mengerti bagaimana Allah bertindak bahkan di dalam keadilannya. Maka bagi saya sekarang adalah hanya untuk tunduk bahkan terhadap kondisi dan keadaan yang Tuhan berikan. Yang mungkin menurut manusia tidak adil, tapi Allah adalah adil. Maka ini adalah kondisi dan keadaan yang paling adil yang bisa saya dapatkan. Jadi keadilannya tidak terbatas. Begitu sempurna, begitu berotoritas, dan sifatnya ilahi. Lalu dikatakan juga bahwa Allah itu roh, tidak terbatas dan kekal. Kekal juga Dia di dalam keadilannya. Nah, apa yang dimaksudkan dengan keadilannya itu kekal? Maka kita berbicara tentang tadi bahwa keadilannya itu sempurna, berotoritas dan ilahi. Ini dalam, kalau kita berbicara tentang waktu, maka ini bersifat selamanya. Selamanya keadilan Allah itu sempurna, berotoritas dan bersifat ilahi. Tidak pernah ada waktu di mana keadilan Allah sempurna, tapi di waktu lain tidak sempurna. Tidak pernah dikatakan bahwa di dalam perjanjian lama keadilan Allah begitu sempurna. Lalu kita di zaman perjanjian baru
oh Allah tidak begitu adil. Di dalam kurun waktu kapanpun, bahkan sampai selama-lamanya, keadilan Allah itu tetaplah sempurna. Dan ketika kita berbicara bahwa keadilannya ini kekal, kita juga akan berbicara tentang bahwa akibat dan konsekuensi dari keadilan Allah itu juga bersifat kekal. Ketika kita berbicara tentang akibat atau konsekuensi dari keadilan Allah, maka kita berbicara tentang hukuman, kita juga berbicara tentang upah, dan kita juga berbicara tentang ganjaran. Hukuman bagi orang berdosa yang tidak mau bertobat, itu sifatnya kekal. Karena keadilan Allah kekal. Kapanpun, dimanapun, ketika Allah katakan upah dosa ialah maut, maka upah dosa akan selalu maut. Di zaman perjanjian lama, upah dosa ialah maut. Maka di zaman perjanjian baru sekarang, upah dosa tetap ialah maut. Kekal. Dan mengenai upah yang Tuhan berikan, nanti kita akan melihat itu ada satu ayat yang berbicara tentang itu. Nanti setelah kita melihat tentang keadilannya tidak berubah. Lalu juga mengenai ganjaran. Ganjaran ini biasanya kita berbicara tentang orang yang sudah percaya. Kalau orang belum percaya kita berbicara tentang hukuman. Orang yang sudah percaya kita bicara tentang ganjaran. Semacam rotan yang Tuhan berikan. Sama seperti dalam perjanjian lama, demikian juga dalam perjanjian baru, keadilan Allah ini tetap dia laksanakan. Karena sifatnya kekal. Dan ketika kita berbicara kekekalan, makanya hukuman terhadap dosa itu bisa sampai kepada kekekalan. Ketika dikatakan, sering kita mendengar, dikatakan dalam firman Tuhan bahwa upah dosa ialah maut, itu artinya masuk ke dalam neraka, dan masuk ke dalam neraka selama-lamanya, kekal, maka itu benar. Terkadang orang berpikir bahwa Allah yang baik tidak mungkin menaruh manusia dalam neraka untuk waktu kekekalan. Mungkin untuk beberapa waktu lamanya untuk menyucikan mereka. Tidak. Keadilan Allah itu kekal. Ketika dia eksekusi kepada kita secara langsung, maka itu bersifat kekal. Api neraka adalah konsekuensi kekal daripada Allah untuk orang berdosa. Dan ketiga, tentu keadilannya tidak berubah. Allah tidak berubah. Dan demikian juga di dalam keadilannya. Ketika kita berbicara tentang keadilannya itu tidak berubah, maka kita berbicara tentang standar hukumnya. Karena kita berbicara tentang kualitas yang tidak pernah berubah. Standar hukum yang diberikan Allah dalam dia mengeksekusi keadilannya itu tidak pernah berubah. Dari Adam dan Hawa sampai kepada manusia terakhir, Tuhan tidak pernah berubah di dalam standarnya menjalankan keadilannya. Dan juga tentu di dalam konsekuensinya. Untuk memahami ini, saya rasa kita melihat beberapa hal yang bisa kita aplikasikan kepada, contohnya kepada orang yang tidak percaya. Kalau kita belum percaya kepada Tuhan Yesus, maka keadilan Allah yang tidak berubah ini dalam standar hukumnya dan dalam konsekuensinya tetap sama. Untuk kamu masuk ke sorga, untuk kamu diselamatkan, kamu harus percaya kepada Tuhan Yesus. Dari zaman Adam sampai manusia terakhir, hanya itu satu-satunya jalan. Percaya kepada Tuhan Yesus, maka kamu akan diselamatkan. Tapi kalau tidak, maka upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Tidak pernah berubah. Upah dosa itu tetap maut. Kecuali kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dan itu menunjukkan bahwa karena itu tidak pernah berubah,
dan tidak akan berubah, maka kita berbicara bahwa orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus pasti akan dihukum. Ketika kita mengerti bahwa Allah itu adil dan dia tidak pernah berubah dalam keadilannya, ini adalah sebuah peringatan kepada kita yang belum percaya kepada Tuhan. Karena kalau kita belum percaya kepada Tuhan, kita pasti akan dihukum. Kalau kita melihat dalam Keluaran pasal 4 ayat 7, saya bacakan bagi kita. Keluaran 4 ayat 7 dikatakan, sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya. Ini harusnya ulangan tadi. Ya, sepertinya saya salah mencatat. Oke, saya akan coba ingat lagi ini tadi ayatnya yang mana. Kalau saya ingat nanti saya balik ke sana. Cuman ini suatu hal yang berbicara tentang keadilan Allah, menunjukkan bahwa orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus pasti akan dihukum. Tidak ada alasan untuk mengatakan, Tuhan, aku tidak percaya kepada Tuhan, tapi mungkin aku bisa diselamatkan. Tidak. Kamu tidak percaya kepada Tuhan Yesus, maka kamu tidak akan diselamatkan. Kalau kita mempunyai orang yang kita kasih tidak percaya kepada Tuhan Yesus, juga sama. Tidak pernah berubah. Dia harus percaya kepada Tuhan Yesus untuk diselamatkan. Dan bagi orang yang percaya, kalau kita berbicara tentang keadilan Allah ini tidak berubah, maka kita berbicara tentang ada upah dari perbuatan baik. Kalau kita membaca Kolose pasal 3, dalam Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 24 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, dalam hidup kita sehari-hari, ketika kita melakukan segala sesuatu baik, meskipun orang tidak begitu suka dengan kita, atau orang tidak begitu menghargai apa yang kita lakukan, jangan kita menjadi tawar hati, jangan kita menjadi sedih. Karena kalau kita melakukannya selalu seperti untuk Tuhan, maka Tuhan sebagai Tuhan akan memberikan kita upah kita sesuai dengan pekerjaan baik kita. Nah, upah di sini adalah pemberian Tuhan di luar daripada keselamatan yang sudah kita dapatkan dengan cuma-cuma. Upah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan ketika kita berbicara tentang bagi orang yang percaya, kita juga jangan lupa bahwa keadilan Allah ini bukan hanya bersifat positif dalam hal upah, tapi bagi kita orang percaya pun ada konsekuensi yang bisa kita katakan negatif, tapi negatif ini tentu tujuannya adalah untuk positif. Itu kita sebut sebagai ganjaran. Kalau kita melihat Ibrani pasal 12 ayat 7, di sana diungkapkan kepada kita, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Keadilan Allah tidak pernah berubah, bahkan kepada kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita hidup di dalam dosa, dan kita terus hidup di dalam dosa tanpa mau bertobat, maka Tuhan akan menggunakan semacam rotannya, memberikan kita ganjaran. Sama seperti bapa kepada anaknya. Bapa yang menghajar anaknya supaya anaknya jalannya kembali lurus. Supaya kita sadar bahwa kita ini sudah melakukan dosa. Bahwa kita harus bertobat. Bahwa kita harus kembali kepada Tuhan. Jadi dalam ganjaran seperti ini pun Tuhan tidak pernah berubah. Hal ini
juga saya rasa penting karena banyak orang Kristen berpikir bahwa Tuhan perjanjian lama itu berbeda dengan Tuhan perjanjian baru. Perjanjian lama seolah kita melihat, kalau kita membaca kitab-kitab perjanjian lama seolah Tuhan itu begitu kerasnya. Kalau perjanjian baru sering disebut sebagai zaman kasih karunia. Seolah-olah Tuhan tidak lagi menghukum dosa. Itu adalah hal yang tidak benar. Itu bukan hal yang tepat. Di zaman perjanjian lama memang eksekusi daripada keadilan Allah itu bisa terlihat begitu nyata. Karena Tuhan juga menggunakan umatnya, bangsa Israel bahkan, untuk menghukum orang yang berdosa. Ketika bahkan bangsa Israel memasuki tanah Kanaan itu karena juga orang-orang di tanah Kanaan sudah waktunya untuk dihukum. Tuhan seolah secara langsung mengeksekusi keadilan. Tapi dalam perjanjian baru, kita gereja, kita bukan bangsa seperti Israel. Sehingga Tuhan tidak gunakan kita untuk mengeksekusi keadilannya. Tapi bukan berarti bahwa Allah itu tidak adil. Bukan berarti bahwa dia tidak akan menghukum dosa. Caranya saja mungkin berbeda. Tetapi pasti dia akan menghukum dosa. Jadi Allah dalam keadilannya tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya Allah tetap adil. Nah, ketika kita melihat keadilan Allah, sering sekali ketika membahas tentang keadilan Allah, kita berpikir, wah begitu sulitnya. Begitu sulitnya. Bagaimana kita bisa tidak diadili oleh Allah? Sering ketika kita terlalu berfokus kepada keadilan Allah, ada orang yang merasa bahwa bagaimana caranya supaya aku tidak dihukum oleh Allah. Tapi bersyukur sekali juga sore hari ini karena keadilan Allah digabungkan dengan kebaikan Allah. Ada kebaikan Allah. Di samping Allah itu adil, dia juga baik. Maka mengenai kebaikan Tuhan, kita berbicara tentang dua hal, yaitu ada kebaikan Tuhan yang dieksekusi secara umum, ada kebaikan Tuhan secara khusus. Allah memberikan kebaikannya secara umum berarti kepada semua umat manusia. Kepada seluruh umat manusia. Allah juga menunjukkan kebaikannya tanpa memilih kepada siapa dia berikan. Nah, ini contohnya tentang matahari. Sinar matahari Tuhan berikan bukan hanya kepada orang Kristen, tapi kepada semua orang. Itu adalah kebaikan Allah yang datang langsung dari Sang Pencipta untuk diberikan kepada semua orang. Hujan, musim, semua diberikan Tuhan secara umum kepada semua umat manusia. Tapi ada juga kebaikan Tuhan secara khusus. Kebaikan Tuhan secara khusus ini berbicara tentang keselamatan, hidup kekal masuk surga. Nah, itu hanya kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi dalam kebaikan Tuhan kita juga akan melihat bahwa kebaikan Tuhan pertama tidak terbatas. Dan tentu ketika kita berbicara tentang kebaikan Tuhan ini tidak terbatas, kita berbicara tentang bahwa Tuhan memberikannya dengan bebas. Dengan bebas. Gak ada orang yang bisa mengatur, Tuhan kamu baik kepada siapapun, orang ini saja, orang-orang tertentu saja. Tuhan memberikannya dengan bebas. Terserah Tuhan mau diberikan kepada siapa. Dan tentu ketika apalagi kita berbicara tentang keselamatan, kehidupan kekal di sorga, maka kita berbicara tentang kebaikan Tuhan yang tanpa syarat. Tanpa syarat. Dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan bahwa bahkan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib ketika kita masih berdosa. Kita ini adalah manusia berdosa. Tapi Tuhan Yesus menunjukkan kebaikannya. Dia mati di atas kayu salib bukan karena dia melihat kita baik. Tapi ketika dia lihat kita berdosa, dia masih rela mati di atas kayu salib bagi kita. Itu adalah kebaikan Allah. Begitu baiknya Allah kepada kita. Dan kebaikannya ini bersifat kekal, tetap untuk selama-lamanya. Ketika dia sudah berikan kita kebaikannya,
maka kebaikannya ini selama-lamanya, kekal. Kita bisa terima kebaikannya ini, kita bisa pegang kebaikannya ini untuk selama-lamanya. Ketika dia bilang dia selamatkan kita untuk selama-lamanya. Tidak dia bilang dia selamatkan kita hari ini, lalu kemudian ke depan dia akan biarkan kita kehilangan keselamatan kita. Tidak. Tuhan itu baik selama-lamanya. Ketika dia berikan kita kebaikannya, yaitu melalui keselamatannya, maka itu untuk selama-lamanya. Itu berarti juga bahwa kebaikannya itu tidak lekang oleh waktu. Tidak ada masa, tidak ada waktu di mana Tuhan tidak baik. Dia selalu baik. Dia selalu baik. Dan tentu dalam hal ini kebaikannya juga tidak pernah berubah. Dan kita berbicara tentang kualitasnya selalu yang terbaik. Tuhan selalu berikan kita yang terbaik. Kalau kembali kita sebagai manusia kadang berpikir apa yang Tuhan berikan kurang baik, itu bukan karena Tuhan tidak berikan kita yang terbaik. Itu karena kita tidak mengerti kebaikan Allah dalam hidup kita. Tuhan begitu mengerti apa yang kita perlukan dalam hidup kita. Dan Dia akan selalu berikan kita yang terbaik. Dan ketika Dia berikan kita terbaik, Dia kasihi kita tentu untuk selamanya. Kualitas kebaikannya kepada kita itu selama-lamanya sama. Tidak pernah berubah. Makanya tadi kita juga membaca Keluaran 34. Dalam Keluaran 34 ayat 6 dan sampai 7a, di sana dikatakan kepada kita. Keluaran 34 ayat 6. Saya bacakan bagi kita. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Jadi Tuhan di sini digambarkan dengan Ia penyayang, pengasih, panjang sabar. Udah penyayang, pengasih, panjang lagi sabarnya. Dia begitu sabar terhadap kita. Setiap kali kita melakukan dosa, kita pada dasarnya melakukan dosa kepada Tuhan, walaupun orang yang kita sakiti terkadang. Tapi Tuhan melihat itu dan Dia tersakiti. Tapi Dia begitu panjang sabar. Dia tunggu terus sampai kita bertobat dan percaya kepadanya. Tuhan begitu baik. Berlimpah kasih. Berlimpah setia. Dan kasih setianya itu teguh. Tidak berubah sama sekali. Begitu kokoh, teguh Dia. Ketika Dia katakan Dia mengasihi kita, Dia mengasihi kita dengan teguhnya. Tidak ada yang bisa menggoncangkan kasih Allah kepada kita. Tak ada yang bisa mengambil kasih Allah daripada kita. Ketika Tuhan bilang, aku mengasihi kamu, Dia mengasihi kita dengan begitu teguhnya. Dan itu terwujud dari bagaimana Tuhan mengampuni kesalahan kita. Dia ampuni segala kesalahan kita, apapun itu. Allah adil, Dia akan mengeksekusi dosa. Tapi kalau kita percaya kepadanya, Dia akan mengampuni kita dari segala kesalahan. Dia akan mengampuni segala pelanggaran kita. Dan Dia ampuni kita dari segala dosa kita. Di sini 3 kata ini menggambarkan segala hal yang bisa kita lakukan yang buruk di hadapan Allah. Kalau kita mau bilang itu adalah sebuah kesalahan, kalau kita mau bilang itu adalah sebuah pelanggaran, kalau kita mau bilang itu adalah dosa, maka kebaikan Allah menolong kita.
Dia mengampuni kita dari semuanya ini. Gak ada yang tidak diampuni oleh Tuhan. Allah kita begitu baik, maka kita harus percaya kepadanya. Kalau kembali kamu belum percaya kepada Tuhan, setelah kita tahu bahwa keadilan Allah ada dan kebaikan Allah ini ada, maka itu adalah untuk kita sadar. Sadar bahwa keadilan Tuhan itu pasti dan kebaikan Tuhan itu pasti. Dosa kita pasti akan Dia hukum. Kalau kita terus tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan dihukum. Pasti. Tapi di saat yang sama, ketahuilah bahwa kebaikan Tuhan itu juga pasti. Bahwa Dia mau mengampuni dosa kita. Mari kita datang untuk percaya kepadanya. Dan bagi kita yang telah percaya kepada Tuhan, kita melihat bagaimana keadilan Allah dan kebaikan Allah. Maka ini kiranya juga mendorong kita untuk menjaga hidup kita kudus. Kita tahu bahwa Allah bisa memberikan kita ganjaran kalau kita juga melakukan dosa. Jangan pikir bahwa kalau kita sudah menjadi orang Kristen maka kita merdeka, kita bebas melakukan dosa apa saja yang kita mau lakukan. Tidak. Kalau kita terus hidup dalam dosa juga, Tuhan akan memberikan kita ganjaran. Tuhan bisa rotan kita. Dan terkadang rotan Tuhan bisa begitu menyakitkan. Jadi jaga hidup kita kudus supaya Tuhan tidak hukum kita. Dan tentu karena kita sudah merasakan kebaikan Tuhan, maka lebih lagi kiranya kita didorong karena tahu bahwa begitu baiknya Tuhan kepada kita, kita pun mau untuk hidup kudus supaya Tuhan yang sudah baik kepada kita itu juga senang selalu melihat hidup kita. Dan tentu ketika kita berbicara tentang Allah itu adil dan Dia juga baik, ini harusnya juga menghibur kita, menguatkan kita. Kita tidak perlu khawatir akan segala hal dalam hidup kita. Kita harusnya selalu kuat dan kita harus selalu bersukacita. Hidup bisa begitu sulit. Dan di dalam kesulitan terkadang kita sebagai manusia adalah manusia yang suka membandingkan. Kita melihat orang yang tidak percaya Tuhan mungkin hidupnya jauh lebih baik daripada kita. Atau mungkin bahkan mereka yang tidak percaya Tuhan begitu menyakiti kita. Lalu kita berpikir, kok hidupku semerana ini? Kok seolah tidak ada pertolongan? Dia saja yang berbuat dosa, hidupnya begitu baik. Aku yang berusaha untuk hidup benar, justru hidup begitu sulit. Bahkan segala hal yang dia buat untuk menyiksa hidupku ini, seolah-olah dia lebih hebat daripada aku. Jangan khawatir. Keadilan Tuhan itu pasti. Mereka yang terus berbuat dosa, suka berbuat dosa, pasti akan dihukum oleh Tuhan. Karena dalam kitab Mazmur, begitu banyak ayat yang menggambarkan ini. Salah satu ayat mengatakan bahwa mereka yang tidak percaya kepada Tuhan itu seperti rumput hijau. Tanaman-tanaman hijau. Yang begitu subur kelihatannya, hijau dia, tapi sebentar lagi akan ditebas, akan dipotong. Dan ketika dia sudah dipotong, dia akan dilemparkan ke dalam api. Dia akan dibakar. Keadilan Tuhan itu pasti. Tak usah khawatir. Bahkan apalagi berpikir bagaimana membalas. Tak perlu. Jangan khawatir. Dan karena kebaikan Tuhan itu pasti. Dia pasti akan menolong kita. Dia tahu bahwa kesulitan yang kita hadapi itu bisa kita jalani. Dan Dia akan menyertai kita untuk bisa menjalaninya. Pada waktunya kita akan melihat pertolongan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Dia adil, Dia baik. Oleh karena itu jangan khawatir. Kuat dan selalulah bersukacita. Dan terakhir tentu bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan, melihat keadilan Allah yang pasti dan kebaikannya yang pasti, maka kita harus mengabarkan Injil. Banyak orang di luar sana
yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, mereka pasti akan dihukum. Kita sudah merasakan kebaikan Tuhan. Kita mau mereka juga merasakan kebaikan Tuhan. Mari kabarkan Injil kepada mereka. Beritahukan mereka tentang keadilan dan kebaikan Tuhan ini yang bisa menyelamatkan mereka. Jadi Allah itu adil dan Dia baik. Kiranya hal-hal ini bisa menolong kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Nah, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur akan kemurahan-Mu. Di dalam keadilan-Mu Tuhan, Engkau juga memberikan kami sukacita. Dan terlebih lagi di dalam kebaikan. Ajar kami Tuhan untuk bersandar kepadamu ketika kami sudah mengerti dan mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kasihan dan tolong kami Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.